Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustadz Abu Humairah tentang keadaan dahsyat ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sirah manusia terbaik di alam semesta, dan kita masih membahas tentang fase periode Mekah di awal-awal diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Di sini ada bab wahyu mengalami masa vakum. Kemudian Jibril turun kembali membawa wahyu. Jadi setelah Nabi SAW didaulat menjadi seorang Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 1-5, maka terjadi kevakuman risalah. Dan disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad di sini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terdapat informasi bahwa itu hanya berlangsung selama beberapa hari. Tetapi beberapa hari terputusnya wahyu ini membuat sedih Nabi SAW. Kenapa wahyu itu hanya sekali turun kepada dia? Bahkan dalam riwayat Bukhari, saking sesaknya Nabi SAW dadanya, sampai Nabi SAW hampir bunuh diri dan menjatuhkan diri dari ketinggian. Tapi sebagian para ulama melemahkan riwayat ini walaupun terdapat dalam Sahih Bukhari, karena diambil dari ucapan Imam Zuhri, bukan ucapan Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW terus mencari-cari tahu tentang siapa yang datang pertama kali menurunkan wahyu. Jadi ada keinginan Rasul mencari tahu. Tentu ada faedah besar kenapa kemudian wahyu itu terputus sesaat. Karena Al-Quran itu bukan kitab biasa. Dia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul dan akan menjadi mukjizat terbesar sepanjang masa. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala tawarkan Al-Quran ini ke gunung-gunung, bahkan langit dan bumi, mereka menolaknya. Inna aradnal amanat 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan Al-Quran ini kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka semua enggan untuk memikulnya dan merasa berat. Tiba-tiba kemudian oleh manusia diambilnya. Jadi karena Nabi SAW akan mengemban wahyu Allah berupa Al-Quran, dan Al-Quran itu sangat berat. Sebagaimana Allah katakan, sanulki alika kaulan thaqila, kami akan lemparkan ke dadamu perkataan yang sangat berat, maksudnya Al-Quran. Makanya di permulaan Nabi SAW tidak langsung diturunkan banyak ayat kepada dia, karena akan memberatkan Nabi SAW. Jadi sengaja diputus beberapa waktu untuk Nabi SAW mempersiapkan diri, karena dia akan diangkat bukan hanya menjadi seorang Nabi, tapi juga akan diangkat menjadi seorang Rasul. Makanya terjadilah yang disebut dengan vakumnya risalah. Lah ketika kemudian setelah beberapa hari, beberapa waktu, ketika tepatnya di bulan Syawal, ada yang mengatakan seperti itu, Nabi SAW kembali ke Gua Hira. Kemudian setelah tidak ada apa-apa di gua itu, tidak didatangi lagi oleh malaikat Jibril, dia pun kemudian hendak pulang. Saat pulang itulah Nabi SAW tiba-tiba mendengar suara yang tidak tahu dari mana arahnya. Tiba-tiba memanggil dia. Nabi SAW memandang ke arah depan, ke arah belakang, sisi kanan dan kiri, tidak ada orang yang memanggil-manggil dia.
tapi suara itu semakin kencang dan kencang. Tiba-tiba Nabi SAW kemudian mengarah ke langit. Rupanya yang dilihat adalah Jibril dalam bentuk asli. Kalau di gua itu kan tidak dalam bentuk asli, menyerupai manusia. Maka Nabi SAW tentu terkejut kan, kok ada makhluk sebesar itu memiliki 600 sayap, yang satu sayap saja saddal ufuk, panjangnya itu dari terbit matahari sampai tenggelam. Jadi kalau melihat ke arah depan, ke arah belakang, ke arah kiri dan kanan dan ke atas, seolah-olah bumi ini diselimuti oleh sayap Jibril. Makanya ketika Nabi SAW melihat makhluk sebesar itu, dan Rasul tidak tahu siapa dia dan makhluk apa itu, maka Nabi SAW kemudian menggigil luar biasa, ketakutan, berlari sekencang-kencangnya, kemudian masuk ke rumah Khadijah. Disitulah Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, zammiluni atau dathiruni, wahai Khadijah, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah pun menyelimuti Nabi SAW. Nah, ketika Nabi SAW berada dalam selimut itulah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasul, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangun, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah. Jadi 1-5 ayat ini wahyu yang kedua yang turun kepada Nabi SAW, yang menunjukkan Rasul didaulat bukan hanya sebagai Nabi, sekarang sudah jadi seorang Rasul. Dalam bahasa ulama sejarah itu nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththiri, diangkat menjadi Nabi dengan surah Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ayat ini walaupun pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam sekali. Karena ayat ini adalah ayat yang pertama menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan risalah. Karena setelah ayat ini turun, maka ayat-ayat yang lainnya turun secara drastis kepada Nabi SAW selama 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah dan 10 tahun di kota Madinah, sampai rampung 30 juz. Jadi setelah turun surah Al-Mudaththir ini, wahyu terus-terusan turun, disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Dan ini tentu akan membedakan turunnya Al-Quran dengan turunnya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Karena Taurat, Injil dan Zabur itu kan turun sekaligus, tidak ada jenjang-jenjang waktu-waktu seperti turunnya Al-Quran yang dicicil dan diangsur satu ayat sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dialami Nabi. Apa hikmahnya? Kenapa tidak langsung diturunkan 30 juz saja seperti turunnya Taurat, Zabur dan Injil kepada para nabi sebelumnya? Supaya tidak ada lagi soalan dan pertanyaan kecuali ada jawabannya dalam Quran. Karena ketika kemudian Al-Quran itu turun ayat per ayat disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian, namanya peristiwa dan kejadian itu walaupun mungkin lain waktunya, tapi kan ada mirip kesamaannya. Sehingga ketika ada mirip kesamaan dalam peristiwa dan kejadian, setiap ada persoalan dalam kehidupan manusia, Quran sudah datang menjawabnya 14 abad yang silam. Sehingga tidak ada pertanyaan kecuali ada jawabannya. Dan itu menunjukkan bahwa Al-Quran akan menjadi solusi setiap permasalahan hidup manusia sejak diturunkan sampai kiamat dibangkitkan. Dan tidak ada yang lebih sempurna dibandingkan Al-Quran. Makanya Allah dengan tegas surah Al-Maidah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Telah kusempurnakan Islam kepada kalian, telah kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan telah kuredoi Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini mu'alif rahimahullah taala Al-Mubarakfuri mengatakan
Jadi ayat-ayat tersebut merupakan permulaan dari masa kerasulan beliau, di mana datang setelah masa kenabian yang berjarak rentang masa vakum turunnya wahyu. Lah ayat-ayat tersebut mengandung dua jenis tugas syariat beserta penjelasan konsekuensinya. Pertama, menugaskan beliau agar menyampaikan alias tabligh dan memberi peringatan alias tahdzir. Jadi ada tabligh, ada tahdzir. Satu sisi disuruh menyampaikan, sisi lain disuruh untuk memperingatkan. Kalimat kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, ini adalah tabligh. Tetapi warujza fahjur, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkan, ini tahdzir, peringatan. Jadi dakwah Rasul itu kalau tidak tabligh ya tahdzir, ya, memperingatkan ataupun menjauhkan sesuatu dari umatnya. Kemudian yang kedua, mana ayat ini? Peringatkanlah manusia akan azab Allah atas mereka jika mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka berupa dosa, kesesatan, beribadah kepada selain Allah yang Maha Tinggi, serta berbuat syirik kepadanya dalam zat, sifat, hak-hak dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian beliau mengatakan jenis kedua adalah mentaklid beliau agar menerapkan semua perintah Allah terhadap dirinya dan berkomitmen terhadapnya dalam diri beliau agar mendapatkan keridhaan Allah dan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun makna ayat ini dari segi tafsir, nanti membaca bahasa sendiri. Apa makna ya ayyuhal mudaththir dan begitu seterusnya. Karena di sana juga ada ayat yang mirip dari ayat Al-Mudaththir, di mana surat kelima yang turun kepada Rasul adalah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ayat surat kelima setelah Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, ada yang mengatakan surah ketiga Al-Fatihah gitu, kemudian surah Al-Lahab, kemudian baru surah Al-Muzammil. Nah, surah Al-Muzammil ini ada kaitan dengan Al-Mudaththir karena sama-sama orang yang berselimut. Bedanya kalau Al-Mudaththir ini memerintahkan Nabi SAW setelah diangkat menjadi Rasul, Rasul disuruh untuk tabligh dan tahdzir, menyampaikan risalah dan memperingatkan manusia. Tetapi surah Al-Muzammil ini membekali Nabi SAW dalam berdakwah, karena dakwah ini kan bukan sesuatu yang enteng, yang remeh, tapi sesuatu yang berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi SAW dengan surah Al-Muzammil, karena surah Al-Muzammil ini perintah kepada Nabi SAW untuk qiyamul lail, dan qiyamul lail itu sangat dihajatkan kepada para pendakwah. Kenapa? Karena niat kita ini kalau mendakwahkan orang, pasti harapan kita orang yang didakwahi itu kan menerima. Pasti yang kita dakwah itu mendapatkan hidayah, wasilah dari kita mendapatkan hidayah Allah. Itu semua orang yang menasihati ingin yang dinasihati sadar. Tapi masalahnya kita kan hanya bisa memberikan hidayatul irsyad saja, hanya menerangkan ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini ikhlas, ini tak ikhlas. Setakat itu kita ini hanya memberitahu saja. Tidak bisa memaksa orang itu seperti kita. Tidak bisa memaksa orang itu untuk mendapatkan hidayah yang disebut dengan taufik. Taufik itu datang dari Allah. Sehingga Nabi SAW dengan turunnya Al-Muzammil ini ingin menggabungkan dua hidayah. Pertama, hidayatul irsyad berupa dakwah Nabi SAW kepada umatnya, menjelaskan ini tauhid. Karena umumnya kalau kita melihat periode Mekah itu, Bu, 13 tahun Nabi itu tidak keluar dari tauhid. Dakwah Rasul itu tidak keluar dari masalah pokok keyakinan, menjelaskan tentang la ilaha illallah, menjelaskan tentang sorga dan neraka, menjelaskan tentang tazkiyatun nafsi, dan begitu seterusnya. Tidak keluar dari itu, karena hukum-hukum fikih ini baru berlaku di Madinah, ya. Jadi 13 tahun itu betul-betul hanya mendakwahkan dakwah tauhid. Itulah yang disampaikan Rasul kepada orang-orang kafir Quraisy. Tetapi bagaimanapun Nabi SAW tidak memiliki hidayah taufik. Rasul itu hanya hidayah irsyad saja, ngasih tahu saja. Soal kesadaran itu milik Allah. Makanya diperlukan doa dalam setiap dakwah. Lah ketika Nabi SAW diperintahkan Allah untuk bangun di tengah malam,
ataupun bangun di sepertiga malam. Karena tidurnya Nabi SAW kan dua cara berdasarkan surah Al-Muzammil itu. Pertama, Rasul itu tidur separuh malam dan separuh malamnya terjaga kemudian salat, atau Nabi SAW menambah sedikit dari separuh menjadi 2/3 malam tidur dan sepertiganya bangun. Makanya Allah mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu. Nisfahu itu artinya separuh malam. Rasul tidur separuh dan separuhnya bangun. Auzid, ataupun ditambah dari separuh menjadi 2/3 tidur, sepertiganya bangun. Itu maksudnya. Jadi ada dua waktu Rasul itu bangun. Kadang separuh malam dia bangun, dia habiskan untuk qiyamul lail. Kadang Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam kemudian menghabiskan malamnya sampai subuh. Dan ingat bahwa sholat malam bagi Nabi SAW hukumnya wajib, dan bagi umatnya awalnya wajib, tapi kemudian dihapus hukumnya pada surat yang sama. Itulah surat yang paling aneh dalam Quran itu, Muzammil, karena akhirnya menghapus awalnya. Awalnya memerintahkan sholat malam, tapi akhirnya menghapus sholat malam. Maksudnya menghapus itu bukan menghapus sholat, yang menghapus hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Tapi bagi umatnya, tapi bagi Nabi SAW tetap wajib. Kenapa? Karena itu bekal seorang da'i. Seorang da'i itu harus bangun di sepertiga malam ataupun bangun di separuh malam dan berdoa kepada Allah agar besok ketika aku berdakwah kepada orang yang kita akan dakwahi, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan hidayah kepada mereka. Jadi malamnya kita meminta kepada Allah untuk hidayah taufik kepada orang yang kita akan dakwai. Siangnya kita menggunakan hidayatul irsyad, memberitahu ini yang boleh, ini tak boleh, supaya sinkron antara hidayatul irsyad dengan hidayah taufik. Itulah kenapa ada surah Al-Muzammil di awal-awal dan ada surah Al-Mudaththir. Karena Rasul akan berdakwah, dan dakwah itu ditentukan dengan hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu bisa kita minta dengan doa di sepertiga malam. Karena di situ Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfirlahu. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku kasih, dan siapa yang istighfar aku ampuni dosa-dosanya. Sini ada kalimat siapa yang berdoa aku kabulkan. Makanya ibu, kalau pamannya Allah takdirkan mungkin anak kita ini nakal, susah diberitahu, susah dinasihati, maka ketuk dari dua arah, ya. Pertama, ketuk langit di sepertiga malam akhir, minta taufik dari Allah agar anak kita disadarkan. Kemudian kita ketuk hatinya di siang hari dengan kita nasihati. Kalau ini terkumpul dalam seorang dai, insya Allah kebanyakan dakwahnya akan sukses. Karena begitulah dakwah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif rahimahullahu taala juga sekedar faedah, beliau memberikan ulasan tentang macam-macam turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya faedah saja. Yang pertama, cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ar-ru'yah as-salihah. Mimpi dengan mimpi yang benar. Jadi mimpinya seorang nabi itu sebuah kenyataan dan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya Ibrahim. Ketika dia bermimpi menyembelih anaknya, langsung keesokannya dipraktikkan dan mengatakan kepada putranya Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur mada tara. Wa Ismail, ayahmu lo semalam bermimpi menyembelih dirimu, macam mana pendapatmu? Sebenarnya Ibrahim itu tidak perlu minta tanggapan. Namanya wahyu itu kan kalau perintah dilaksanakan, bukan minta tanggapan. Ini kan minta tanggapan namanya. Sementara wahyu itu tidak boleh minta tanggapan manusia. Kalau perintah ya dilaksanakan, kalau larangan ditinggalkan. Kenapa kok minta tanggapan sama anaknya? Harusnya kan ambil pisau sembelih, begitu kan? Tapi kenapa Ibrahim pula minta tanggapan? Fangdur madza tara, macam mana pendapat wahyu Ismail? Seolah-olah ada keraguan-raguan dengan perintah itu. Bukan, Ibrahim tidak ragu-ragu dengan perintah itu. Dan maksudnya mengajak berdialog kepada Ismail itu hanya sekedar mimbabil ikhtibar. Ibrahim hendak ikhtibar saja, menguji, memberikan ujian kepada anaknya. Taslim tidak dengan perintah Allah, menerima tidak dengan putusan Allah. Tapi karena Ismail juga dididik wanita yang pertama kali tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, Hajar, yang ketika ditinggal Ibrahim di padang pasir mengatakan,
kalau ini perintah Allah, wahai suamiku, tinggalkan saja. Saya yakin Allah tidak akan menyanyiakan saya di sini. Maka apa yang dikatakan Ismail persis seperti apa yang dikatakan ibundanya Hajar. Dia katakan kepada bapaknya, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau ini perintah Allah, nggak apa-apa, lakukan saja, dan ku akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Ya, persis seperti ibunya. Ya. Maka luluslah Ibrahim, luluslah Hajar, dan luluslah Ismail. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ujian berat kepada mereka, tapi mereka bisa meluluskannya. Ataupun kalau kita bercerita tentang kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf itu kan kisah yang unik ya, karena diawali mimpi, di tengahnya mimpi, di akhirnya mimpi. Itu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau kita baca surah Yusuf, itu semua bicara mimpi. Awal mimpi, ketika kecil dia bermimpi, melihat bintang-bintang sujud kepada dia kan. Tengahnya mimpi lagi di penjara. Mimpi soal dua orang yang dipenjara, dan mimpi seorang raja. Akhirnya pula mimpi, karena dalam mimpi awal ketika masih kecil, orang-orang itu sujud kan kepada Nabi Yusuf. Jadi begitulah kisahnya Yusuf, mimpi, mimpi, dan mimpi. Dan mimpinya seorang Nabi itu wahyu. Makanya Nabi SAW juga 6 bulan sebelum mendapatkan wahyu, dimulai dengan mimpi, sebagaimana Aisyah Ummul Mukminin menceritakan mimpinya Rasul seperti falak subuh. Nah, itulah cara Allah memberikan wahyu kepada Rasul, dengan cara mimpi. Kemudian yang kedua, berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa dapat beliau lihat. Tiba-tiba ada saja masuk ke dada, dan sudah ada di dada Nabi. Dibisikkan ke telinganya, kemudian disimpan di dadanya. Ya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril, menghembuskan ke dalam hatiku bahwasannya jiwa tidak akan mati hingga disempurnakan rizkinya. Oleh karena itulah bertakwalah kalian kepada Allah, berindah-indahlah dalam meminta, serta janganlah keterlambatan rizki atas kalian mendorong kalian untuk memintanya dengan cara melakukan perbuatan maksiat terhadap Allah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak didapat kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini ada kalimat Jibril membisikkan. Contoh umpamanya dalam sejarah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 bulan tidak pernah menemui Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ya. Ketika itu kan Rasul gamang, bingung, stres, sedih, macam-macam berkumpul di dada Nabi karena Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Sementara wahyu tidak turun-turun. Kemudian Nabi SAW terpaksa bertanya kepada Aisyah, dan langsung to the point, dan mengatakan, wahai Aisyah, kalau engkau melakukannya, tinggal bertobat, katanya Rasul. Karena kalau engkau bertobat, pasti Allah terima tobatmu. Tapi kalau tidak melakukannya, maka yakinlah Allah akan turunkan wahyu, engkau dianggap berlepas diri dari 7 langit sana, katanya. Tetapi kan kata-kata Nabi ini tentu membuat Aisyah sedih. Kenapa? Kenapa ada 2 kalimat yang seolah-olah satu kalimat itu Rasul terfitnah dengan orang-orang munafik? Karena kalimat kalau engkau melakukan tobat lain kan seolah-olah Rasul terpengaruh. Kenapa tidak menggunakan bahasa lain? Makanya Aisyah sedih. Kemudian Aisyah mengatakan kepada ibunya, wahai ibunda, jawablah perkataan Rasul. Kemudian melirik Aisyah itu Abu Bakar, ayahnya, wahai ayahku, jawablah pertanyaan Rasul. Tapi dua-duanya tidak menjawab, malah menangis pula. Jadi Aisyah makinlah sedih karena tidak ada pembelaan dari kedua orang tuanya. Dia hanya ngambil selimut, namanya ibu-ibu kalau sedih ambil selimut, nangislah kan gitu. Apalagi yang bisa dilakukan? Ya itulah Aisyah, ambil selimut, nangis. Kemudian dia mengatakan, aku tidak bisa berkata apa-apa kecuali aku teringat ucapan ayahanda Yusuf. Jadi Aisyah lupa dengan nama bapak Yusuf karena masih kecil. Maksudnya mau mengatakan Yakub, dia hanya mengatakan ayahnya Nabi Yusuf. Aku teringat dengan ucapan ayahnya Yusuf, kata Aisyah. Dia mengatakan fasabrun jamil, wallahu sabar itu sebuah keindahan. Dia mengatakan fasabrun jamil, ternyata sabar itu indah. Kemudian membacakan ayat yang dibacakan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf. Kemudian dia ambil selimutnya, kemudian menangis. Lah beberapa saat tiba-tiba Rasul gemetar. Rupanya Jibril turun, kemudian memasukkan ke dada Nabi SAW ayat-ayat bara'ah.
bahwa Aisyah itu berlepas diri, tidak melakukannya. Itulah surah An-Nur ayat 1 sampai 9. Jadi ada wahyu yang dimasukkan ke dada langsung, dibisikkan Jibril. Maka ketika kemudian turun surah An-Nur 1 sampai 9, langsung Rasul bangkit dengan bahagia dan mengatakan, absyir ya Abu Bakr, berbahagialah wahai Abu Bakar bahwa putrimu Aisyah tidak berzina. Kemudian yang ketiga di sini berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki, lantas mengajak beliau berbicara hingga beliau memahaminya dengan baik apa yang dikatakan kepadanya. Dalam hal ini terkadang para sahabat dapat melihat malaikat tersebut, seperti kisah tentang Nabi SAW dalam hadis yang panjang, hadis Jibril. Ya, ibu kalau belajar kitab Arba'in Nawawi, ada hadis yang paling panjang sendiri yang disebut dengan hadis Jibril. Lah, hadis Jibril itu ulama mengkategorikan induknya hadis. Kalau Quran itu kan induknya Quran Al-Fatihah, tapi kalau induknya hadis itu hadis Jibril. Ya. Jadi Jibril kan menyamar sebagai laki-laki. Kalau dikatakan dia safar, kok tidak ada bekas safarnya? Namanya di padang pasir kan mesti ada debu. Kok tak ada debu-debu di kepala? Tidak ada debu, karena kan dijelaskan Jibril tak pakai serban. Kenapa disebut tak pakai serban? Karena disifatkan rambutnya hitam, artinya kan tidak ditutup rambutnya. Ya, kemudian juga bajunya putih, namanya rambut hitam, baju putih. Kalau berjalan di padang pasir pasti akan penuh debu. Masalahnya kok tidak ada debu satupun? Artinya orang ini bukan orang jauh. Tapi kalau orang dekat, kenapa tak ada yang kenal? Itu masalahnya. Loh, kok biasanya sahabat itu kalau ada orang baru pasti akan dikenalkan di majelis itu, wahai Rasul, ini kawan saya, kan itu. Tapi tak ada yang kenalkan orang ini. Kalau orang jauh tak ada bekas, orang dekat tak ada yang kenal. Ya. Yang lebih parahnya lagi adalah yang membuat heran para sahabat, langsung pula orang ini menghadap Rasul, meletakkan lutut di lutut Nabi dan meletakkan kedua tangan di paha Nabi, seolah-olah orang akrab dengan Nabi SAW. Ya. Lah, kenapa Jibril ketika itu tidak pakai sorban? Ya, namanya kan di permulaan dakwah, bisa saja kalau pakai sorban apalagi menutup mata, bisa saja mendekat Rasul tidak dikenal, bisa berbuat jahat kan. Bisa saja itu seorang musyrik yang mau menusuk Nabi, ya, seperti yang dilakukan teroris itu kan. Tapi dengan tidak menggunakan serban, kemudian wajahnya nampak, berarti dia bukan orang jahat karena tidak menutup mukanya. Ya. Kemudian setelah dekat bertanya pula, bertanya dari awal pertanyaan menggunakan gaya Baduy, tapi isinya berbobot sekali. Menggunakan gaya Baduy karena tidak memanggil Rasul, tidak memanggil Nabi, tapi memanggil nama, ya Muhammad. Kalimat ya Muhammad ini tidak dipanggil kecuali orang Baduy, karena orang Baduy nggak punya pendidikan. Ya, mereka nggak punya pendidikan, makanya langsung menyebut nama. Tapi para sahabat justru suka kalau ada orang Baduy datang. Kenapa? Karena suka tanya yang aneh-aneh. Dan dari situlah para sahabat dapat ilmu dari jawaban-jawaban pertanyaan orang Baduy. Atau terkadang sahabat ini nitip pertanyaan sama orang Baduy biar orang Baduy yang bertanya. Ya. Sehingga kalau ada orang Baduy ngomong ya Muhammad, ini dari Baduy ini, ya, karena tidak punya sopan santun. Tapi orang Baduy rata-rata pengen tahu. Lah, Jibril itu menggunakan metode Baduy, tetapi kualitas pertanyaannya bukan anak TK, ini mahasiswa yang bertanya, ini bukan Baduy. Kenapa? Tanyanya Islam. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Apa itu tanda-tanda kiamat? Kapan kiamat? Ini kan pertanyaan berbobot semua yang tidak terpikir oleh para sahabat. Tapi Nabi SAW menjawab semuanya kecuali satu yang tidak dijawab Nabi. Ketika ditanya Islam dia jawab, ketika ditanya iman dia jawab, ketika ditanya ihsan dia jawab. Tapi ketika ditanya kapan kiamat dia tak jawab. Ya, karena Rasul tidak tahu dan yang bertanya pun tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasain. Orang yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tak tahu. Ya. Makanya kemudian setelah itu, setelah ditanya kapan kiamat tidak tahu, baru Rasul ditanya tentang tanda-tandanya. Baru Rasul jawab kalau tanda-tandanya. Antalidal amatu rabbataha wa antara hufatal urata, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa Jibril datang dalam bentuk manusia, atau terkadang dalam bentuk seorang sahabat yang paling tampan, namanya Dihyatul Kalbi. Seperti ketika perang Ahzab selesai, Nabi SAW mandi, padahal pertempuran belum usai sampai di situ. Ada PR baru, Rasul disuruh menggempur Bani Quraidah. Disangkanya selesai Ahzab menang sudah, makanya Rasul mandi, melepaskan baju besi.
Tiba-tiba Jibril datang dalam bentuk sahabat Dihyatul Kalbi menunggang kuda putih, kemudian berdiri di rumah Nabi dan memanggil-manggil Rasul suruh keluar. Kagetlah Rasul baru mandi. Tiba-tiba kemudian Jibril memanggil dia. Tiba-tiba Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, kenapa engkau letakkan baju besimu sementara malaikat belum meletakkan pedang-pedang mereka? Pakai lagi baju besimu." Akhirnya disuruh pakai. Kemudian Rasul diperintahkan oleh Jibril dari wahyu Allah agar memerintahkan sahabat untuk mengepung Bani Quraidah, orang-orang Yahudi di Quraidah, karena mereka berkhianat. Harusnya mereka membela Rasul, malah berserikat dengan musyrik. Berarti pengkhianat. Serbu mereka, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Aisyah dari kejauhan melihat Nabi, cuman ada yang aneh. Ini Aisyah mengatakan, kok kayaknya nggak punya adab nih si Dihya ini. Masa dia ngomong di atas kuda, Nabi SAW sedang berdiri di bawah. Ini kan kurang adab namanya kan. Harusnya kan dia turun. Tapi kan Aisyah tidak tahu kalau itu Jibril. Sehingga kemudian setelah percakapan itu Aisyah mendekati Nabi dan mengatakan, "Rasul, aku melihat Dihya berdiri di hadapanmu." Ya, kata Nabi SAW, "Jangan salah paham, itu bukan Dihya," kata Rasul. "Itu Jibril. Bahkan dia nitip salam kepadamu." Tapi Rasul mengatakan, "Apakah engkau betul-betul melihat dengan kedua matamu?" "Ya." Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, engkau kelak akan mengalami kebutaan karena engkau melihat Jibril secara langsung." Karena tidak ada wanita yang melihat Jibril. Kalau laki-laki kan di hadis Umar kan hampir semua melihat, tapi kalau wanita kan cuma Aisyah. Dan betul di akhir hayat Aisyah mengalami kebutaan. Sampai sebelum wafatnya Aisyah itu kan menghabiskan harta itu disedekahkan. Ketika buta dia pegang. Pemanya ada barang apa, dia ambil pembantunya. "Sini, ini ada barang, tolong sedekahkan ke Bani Fulan." Nanti besoknya diambil lagi barang, tolong sedekahkan ke Bani Fulan. Sampai ludes habis, tidak ada barang di rumahnya. Karena sudah disedekahkan. Sampai ketika tidak ada barang, Aisyah radhiyallahu ditanya oleh pembantunya, "Wahai Ummul Mukminin, kenapa kau sedekahkan semuanya? Apa yang kau tinggalkan?" Maka dia mengatakan, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kemudian Aisyah radhiyallahu setelah itu meninggal dunia. Ya, dia tutup akhir hidupnya dengan memperbanyak sedekah. Nah, dari sini kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha melihat Jibril dalam bentuk manusia, dan itu juga salah satu wahyu yang turun kepada Rasul, terkadang berupa malaikat yang berwujud laki-laki yang tampan seperti Dihyatul Kalbi. Kemudian yang keempat, berupa bunyi gemerincing lonceng yang datang kepada beliau, diikuti dengan malaikat yang menyampaikan wahyu secara samar. Cara ini merupakan cara yang paling berat, sampai-sampai membuat kening beliau berkerut dan bersimbah peluh, padahal terjadi pada hari yang amat dingin. Demikian pula mengakibatkan unta beliau duduk bersimpuh ke bumi bila beliau sedang menungganginya. Dan pernah juga satu kali wahyu datang dengan cara tersebut. Saat itu paha beliau berada di atas paha Zaid bin Thabit, sehingga Zaid merasakan beban demikian berat yang hampir saja membuatnya remuk. Ini paling beratlah bagi Nabi. Ya, kalau turun wahyu yang cara seperti ini, bukan hanya Nabi, tunggangannya saja bisa terduduk. Ya. Bahkan Nabi saking ketakutannya sampai-sampai mengeluarkan keringat di dahinya. Ini yang paling berat. Cara ini yang keempat. Kemudian yang kelima, berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang dilihat langsung oleh beliau, lalu diwahyukan kepada beliau beberapa wahyu yang dikehendaki Allah. Peristiwa seperti dialami oleh beliau sebanyak 2 kali sebagaimana disebutkan Allah dalam surah An-Najm. Pertama, saat sebelum turunnya surah Al-Mudaththir yang baru saya ceritakan. Yang kedua, saat peristiwa Isra Mi'raj, ketika sampai di langit ke-7 saja Jibril merubah bentuk aslinya seperti memiliki 600 sayap dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu saat beliau berada di atas langit pada malam Mi'raj, ya, ketika diwajibkan salat langsung. Artinya terkadang wahyu itu tidak mesti harus perantara Jibril, tapi langsung berhadapan dengan Allah. Dalam peristiwa Mi'raj itu kan ketika Allah perintahkan salat kan tidak ada Jibril di situ, karena Jibril tidak sanggup naik ke Sidratul Muntaha. Bahkan kalau Jibril harus memaksakan diri naik ke Sidratul Muntaha itu butuh 500 tahun untuk naik ke sana. Sehingga tidak ada malaikat yang sampai ke sana. Namanya muntaha. Muntaha itu akhir ilmunya makhluk. Ya, jadi hanya Nabi yang sampai ke situ. Para Nabi yang lainnya pun tidak pernah sampai di situ.
kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah disitulah dia berjumpa dengan Allah di balik tabir, kemudian berbincang-bincang langsung dengan Allah sampai disyariatkan dua perkara. Pertama sholat 5 waktu, dan yang kedua akhir daripada surah Al-Baqarah, Amanar Rasul, itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, berupa kalamullah, ucapan Allah kepada beliau tanpa perantara malaikat, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa bin Imran. Peristiwa ini juga dialami oleh Nabi Musa dan diabadikan secara qat'i berdasarkan nas Al-Quran, sedangkan kepada Nabi terjadi dalam peristiwa Isra dan juga terjadi di bumi. Bukan hanya dalam peristiwa Isra saja yang saya jelaskan, tapi terjadi di bumi juga dengan cara bisikan-bisikan Allah kepada Rasul. Maka jadilah yang disebut dalam ilmu hadis itu sebagai hadis qudsi namanya. Ya, hadis qudsi itu berbeda dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa kan perantara Jibril, sebagaimana juga Al-Quran kan itu ya. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak ada perantara, langsung Allah membisikkan. Makanya ada yang membedakan bahwa lafaz dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau membaca hadis qudsi mesti qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Bersabda Nabi, berfirman Allah. Biasanya seperti itu kalau hadis qudsi kita baca. Nah, ini semuanya adalah cara-cara yang dipakai oleh Allah saat menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.